Damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati dan tempat di mana kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Ku berseru, ku berharap dalam Yesus. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan penyakit. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ada di dalam tangan Tuhan. Percayakan kau akan hal ini? Ya, kami percaya. Ya, aku percaya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau semua kami kuat, tidak akan goyah. Engkau ajaib, Engkau penuh kuasa. Kasih-Mu yang menguatkan kami, yang menolong kami hingga ada sampai hari ini. Itu karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Banyak di antara Bapak Ibu sekalian, wah ini ribuan orang yang menyaksikan, merasakan kita ada sampai hari ini. Itu karena kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah pemirsa sekalian, seperti doa Pastor Andy, Bapak Ibu yang sakit disembuhkan, yang terhilang ditemukan oleh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, diangkat, diubah hidupnya. Keselamatan Tuhan terjadi atas hidup dan keluarga kita.
Amin. Makasih Ibu Sri, kita tidak akan goyah selamanya. Halo Pauline, halo Putri, ada Nelly, wah, Pastor sapa-sapa dulu ya, ada Tuti, ada Riyama, ada Esther, ada Blossom, ada Dennis, ada Bapak Melki, Pangemanan, ada Ibu Berta, ada Saryani, halo semuanya, ada Alfred, Ingrid, puji Tuhan, ada Nonce, Jojor, Murti, glory to God. Iya, senang, ada Onang, ada Ivan, puji Tuhan, ada Magdalena, Penang Malaysia ya, Jemiatung, wah dan rame ini, puji Tuhan, ada Helena, ada Nekdita, halo Lina, ada Meli, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini Pastor Andy mau mengajak kita untuk ikut mendoakan hamba Tuhan dan sesama. Kalau yang sudah Pastor memberi istilah, ayo sama-sama hamba Tuhan nih, kita BBT, bagi-bagi tugas. Atau ada tambah lagi, MBS, wis. Kan kalau BBT udah tahu nih, bagi-bagi tugas. Sekarang tambahan nih, MBS, melayani bersama-sama. MBS, melayani bersama-sama. Nah, dalam kesempatan ini Pastor mau mengajak semua jemaat tekun mendoakan hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan juga butuh topangan doa. Kami yang melayani, hamba Tuhan melayani sungguh-sungguh, beritakan Injil, hidupnya menjadi anggur yang tercurah, menjadi kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Pastor mengajak semua jemaat, semua orang percaya tekun mendoakan hamba Tuhan dan juga sesama yang membutuhkan. Karena kita sudah mendengar, kita membaca Alkitab bahwa akhir zaman ini Tuhan akan menyelamatkan banyak orang, tetapi pekerja-pekerja tidak banyak. Dengan kita ambil bagian, tekun mendoakan hamba Tuhan, dan juga jangan malu mendoakan sesamamu, maka kita sudah menjadi penuai bagi Tuhan dan penuai di akhir zaman ini. Amin. Pastor juga sebagai hamba Tuhan tidak cuma sekedar mengajak begini, tapi saya juga secara pribadi, kalau saudara tahu, kami mendukung jemaat, sesama pelayanan kemanusiaan, sosial, kami belajar melakukan. Juga kami juga sesama hamba Tuhan, secara pribadi, Pastor juga senang mendukung. Bukan hanya mendukung dalam doa sesama hamba Tuhan, kami mendukung. Misalnya contoh kemarin ketemu hamba Tuhan di Balikpapan. Ya, ini Pastor bicara fokus Balikpapan saja supaya tidak terlalu meluas kemana-mana. Karena kalau di luar Balikpapan, terus terang Pastor belum bisa menjangkau, dan saya menyadari saya hamba Tuhan yang tidak perfect, tidak mungkin bisa membantu semuanya hamba Tuhan se-Indonesia. Pengalaman, ya kemarin contoh kami dengar ada satu hamba Tuhan yang kesulitan untuk biaya tempat ibadah. Ya puji Tuhan, kami boleh berbagi, mendukung, membantu supaya di mana dia melayani bersama jemaat terkasih bisa kami ikut mendukung untuk tempat beribadahnya bisa dibayar begitu. Kami juga belajar untuk apa yang ada. Misalnya contoh ada yang membutuhkan alat, pernah kami berikan contoh screen dan lain-lain lah. Istilahnya adalah kami juga bukan hanya mengajak jemaat, tapi kami juga pribadi mendukung pekerjaan Tuhan sesama hamba Tuhan.
Iya, ini Pastor share ini dan juga rindu ya jadi berkat lebih lagi kepada khusus hamba-hamba Tuhan. Wih, bagaimana kalau hamba Tuhan di Balikpapan nih ada yang memprakarsai kumpul, kumpul di mana? Di warteg aja, nggak usah mahal-mahal, atau di warung kopi, atau apakah di gereja siapa yang sudah bisa dipakai begitu? Karena tempat kami kan belum bisa. Lalu kita kumpul, kita bicara soal, saya rindu semua gereja itu semarak, semua gereja itu sukacita memuji Tuhan, semua gereja hamba Tuhan tidak ada yang susah. Karena kalau sama hamba Tuhan itu saling mendukung. Di Balikpapan ini setahu saya ada di atas 100 gereja. Ya, jadi saya percaya kalau 100 gereja itu ada katakanlah lebih 100 hamba Tuhan, gembala yang melayani, itu saling mendukung, pasti kok semuanya sukacita. Jangan sampai kita sikut menyikut, ya. Jadi kapan nih, ayo rekan-rekan hamba Tuhan di Balikpapan, kita kumpul bukan bergosip, kita kumpul bukan merasa kita paling benar, yang lain doktrinnya salah. Kita kumpul bagaimana semua gereja Tuhan Yesus Kristus di Balikpapan semarak dengan puji-pujian, semangat jiwa-jiwa datang memuji Tuhan Yesus. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kesenangan Pastor Andy Simon itu kalau ibadah ada 3. Satu, yaitu bisa membawa jiwa-jiwa. Yang kedua, bisa membawa persembahan untuk mendukung pelayanan. Karena sekarang di tempat kami belum diizinkan oleh pihak RT beribadah, maka Pastor di waktu-waktu tertentu di mana Tuhan gerakan, kami punya kesempatan, kami mendatangi gereja-gereja di Balikpapan. Ingat ya, Pastor fokus ini bicara Balikpapan. Lalu di sana yang harusnya persembahan itu kami salurkan, kami bawa ke gereja itu, kami salurkan ke gereja itu. Dan kami melihat senang mereka semua terberkati, kami memberikan persembahan karena itu kesenangan kita sesama orang percaya. Yang ketiga, kalau dapat kesempatan, Pastor memuji Tuhan di sana, ya, memuji Tuhan di sana. Jadi muncul si ide saat teduh khusus di Balikpapannya, misalnya kita mau buat ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, dan senang kalau Pastor bisa dapat kesempatan, dapat informasinya, terus bisa hadir, bisa ikut memuji Tuhan, atau bisa ikut melayani, atau bisa ikut ibadah keluarga, persekutuan. Wah, ini seolah Pastor Andy ini mengobral dirinya. Terserah Bapak bilang apa, tetapi saya mau bicara bahwa sesama hamba Tuhan, kita harus hendaklah saling mendukung, bukan saling menghasut, bukan saling menyikut, tapi saling mendukung. Nah, ayo siapa yang respon nih di Balikpapan yang punya kapasitas buat ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, persekutuan doa, apa kayak istilah-istilah doa keluarga apa, lalu bisa kita datang sana, yes, amin, keren. Nah sekarang Pastor mau ajak kita lihat bagian firman Tuhan. Pentingnya jemaat juga tekun mendoakan hamba Tuhan. Ya, yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dari buku Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 sampai 9. Wah, kita kalau sampaikan firman atau mendengar firman dengan hati yang tulus, ikhlas, rela, itu sukacita. Tapi kalau hati yang keras, firman itu mau mendobrak, ya hati tertutup, ya ditunggu sampai terbuka.
diketok supaya hati terbuka dan menerima firman dan belajar setia tekun melakukan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Bapa, kepada Elohim, kepada Sang Pencipta. Saat hamba Tuhan Petrus dalam pergumulannya karena melayani, karena memberitakan firman Injil, Bapak Ibu sekalian, jemaat tidak berpangku tangan, jemaat tidak putus asa, jemaat ikut mendoakan. Bahkan Bible mencatat jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Elohim, kepada Tuhan, kepada Bapa. Saudara-saudara terkasih, hamba Tuhan banyak yang membutuhkan doa. Kalau selama ini kita berpikir saya jemaat dan saya butuh didoakan, oke, hari ini pastor tawarkan sebuah pelayanan. Firman Tuhan mengajar kita bahwa sebagai jemaat kita juga punya kesempatan ambil bagian, bukan hanya mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi juga tekun mendoakan hamba Tuhan. Secara khusus hamba Tuhan yang melayani atau di mana Bapak Ibu digembalakan setiap hari menerima makanan rohani. Hamba Tuhan itu bukanlah manusia perfect. Dia manusia biasa dan juga butuh didukung dalam doa. Tekun saling mendoakan. Wah, ramai ini saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, ramai kita mendengar sabda firman Tuhan dan ajakan Tuhan. Ayo sebagai orang percaya, sebagai jemaat, kita mau tekun mendoakan hamba Tuhan. Kasihan, Bapak Ibu mungkin sebagian tidak tahu. Pastor bocorin sedikit. Banyak hamba Tuhan yang sedih, yang susah, yang bergumul dalam pelayanannya. Hanya saja karena sebagai hamba Tuhan, kami memilih tidak untuk curhat kepada sembarang orang. Karena secara pribadi saya yang memberi diri sebagai hamba Tuhan, saya belajar curhatnya itu harus ke atas. Saya hamba Tuhan, praktekkan ini ke sesama atau ke jemaat kita itu hanya menguatkan. Hamba Tuhan kepada sesama maupun hamba Tuhan kepada jemaat yang dilayani, komitmen saya hanya menguatkan. Tetapi ketika saya sebagai hamba Tuhan mau curhat itu singkatan curahan hati nih ya, ke atas. Dan di atas itu adalah Tuhan, Tuanku, Bapakku. Jadi saya hamba Tuhan yang curhatnya itu ke Tuhan. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan ke sesama dan kepada jemaat yang kami layani, itu hanya menguatkan. Namun yang pastor membocorin sedikit ini, hamba Tuhan yang setiap hari menguatkan sesama dan jemaat, bukan berarti hamba Tuhan itu tidak punya pergumulan. Tetapi seperti saya katakan tadi, saya belajar curhatnya sama Tuanku. Theo
Kurios, Adonai, dialah Tuhan yang kulayani. Tapi dia saudara sebagai jemaat mendengar ini, oh iya, ternyata pendeta di mana saya digembalakan, pastor, hamba-hamba Tuhan yang selama ini saya menuntut kesempurnaan dari mereka. Saya mengatakan, kan dia hamba Tuhan. Dikit-dikit, kan dia hamba Tuhan. Dia kurang senyum aja, kok dia begitu? Dia kan hamba Tuhan. Dia lupa ngomong shalom aja, kok gitu? Kok gak ramah? Kan dia hamba Tuhan. Kita kadang-kadang, sorry to say sebagai jemaat, terlalu banyak nuntut seolah-olah hamba Tuhan itu dalam remote-nya kita. Kita harus mau dia lakukan seperti apa yang kita mau. Remote-nya hamba Tuhan seperti di tangan kita. Bapak Ibu sekalian, tidak seperti itu. Mari kita saling mendoakan. Hamba Tuhan mendoakan jemaat, mendoakan sesama melalui pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, melepaskan terikat. Jemaat juga tekunlah mendoakan hamba Tuhan. Dan dari kisah ini Bapak Ibu, Pastor mau expose sedikit bagaimana Tuhan mengirim malaikat. Tuhan melawat doa dari jemaat yang tekun mendoakan hamba Tuhan. Jadi poin yang bisa Bapak Ibu ambil salah satunya adalah doa jemaat yang tekun kepada Tuhan juga didengar. Kita mendukung sesama kita termasuk doakan hamba Tuhan. Saat kita ikut mendoakan hamba Tuhan, itu akan menjauhkan hati kita dari mengkultuskan hamba Tuhan. Karena kita sama-sama manusia dengan panggilan tugas yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal, karena kita adalah anak Tuhan, manusia rohani. Kita punya kekuatan yang sama, doa. Dan Bapak Ibu sekalian, kita melihat ayat 6-9 dari Kisah Rasul 12 ya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Kita sama-sama sudah melihat, kita mendengar. Saat hamba Tuhan Petrus ini dalam pergumulan, dia tidak sendiri. Ada jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Jemaat terkasih, demikian pun saat engkau dalam pergumulan, ada hamba Tuhan yang dengan tekun mendoakanmu. Rekan-rekan hamba Tuhan, gembala, pendeta, pastor, penatua, majelis diaken, orang-orang yang memberi diri full timer melayani, sesama hamba Tuhan, kita punya pergumulan. Ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Namun hari ini saya beritahu kepada ini yang nonton ini sekitar 7.000 orang Bapak Ibu.
bahwa sejak hari ini ada banyak jemaat-jemaat yang akan tekun mendoakan hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya juga dalam didoakan. Tuhan Yesus memberkati renungan ini, menjadikan kita tekun untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tetaplah berdoa. Doakan keluargamu. Doakan kota di mana engkau tinggal. Doakan tempat pelayananmu. Doakan di mana engkau berjemaat, bergereja. Doakan anak-anakmu. Jangan lupa doakan pekerjaanmu biar jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba Tuhan juga setia tekun mendoakan jemaat. Mendoakan jiwa-jiwa. Dan di akhir zaman itu Tuhan bisa pakai orang biasa. Mendoakan sesamanya. Dan mereka melihat jawaban doa yang terjadi. Ayo saling mendoakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur buat firman-Mu hari ini. Kami mendoakan semua jemaat, pemirsa yang sedang menonton, menyaksikan live streaming ini maupun video pelayanan ini. Semua keadaan mereka menjadi baik-baik di dalam anugerah Tuhan Yesus. Semua mereka yang sudah dalam pergumulan, kami mendoakan, kami hamba Tuhan mendoakan jemaat dan sesama. Pertolongan Tuhan dari tempat yang maha tinggi pasti datang dalam hidup mereka. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Berdoa di mana keluarga dan kota mereka tinggal. Di situ terjadi kegerakan revival rohani, pertobatan, lawatan Tuhan di akhir zaman secara ajaib, adik kodrati dan besar-besaran in Jesus name. Kesembuhan, kelepasan, keselamatan, pertobatan terjadi atas hidup setiap mereka, jemaat Tuhan dan sesama kami yang sudah menyaksikan pelayanan ini. Demikian pun saudara-saudara sebagai jemaat, doakan kami. Saya juga sebelum closing ini berkomitmen, khusus di Balikpapan dulu, mau jadi berkat. Mau jadi berkat. Mau jadi berkat kepada sesama hamba Tuhan. Hidup ini senang kalau bisa jadi berkat. Bagi jemaat, bagi sesama, bagi hamba Tuhan. Saudara pun demikian. Ya, itu saja Pastor bisa share renungan hari ini. Kiranya menjadi berkat rohani bagi seluruh pemirsa sekalian. Semua sehat-sehat ya. Semua kuat. Semuanya pulih kembali kekuatannya. Dan ingat, sukacita, semangat ki. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang paling top chair. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Pastor ucapkan, biarlah terang kemuliaan Bapa Surgawi menyertai engkau dan keluargamu, doa-doamu dan seluruh aktivitas kehidupan kita. Puji Tuhan. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai setiap kita selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Dadah semuanya. Mana kisbahnya? Dor.